Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan walaupun tidak secara offline. Saya akan berkomentar tentang materi tugas kalian. Baik, beberapa saya akan menambahkan dari hasil tugas kalian terkait psikoanalisa. Oke, beberapa hal saja. Yang pertama ini yang perlu diperhatikan adalah pandangan tentang kepribadian. Jadi psikoanalisa itu menitik beratkan pada tiga hal, yaitu kesadaran, ambang sadar, dan ketidaksadaran. Teman-teman belum menyinggung soal dimensi ini. Di dimensi kesadaran ini itu tingkatan yang memiliki fungsi mengingat. Jadi di psikoanalisa itu kayak fenomena gunung es. Kesadaran itu kelihatan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu benar-benar kita sadari dan benar-benar tampak. Contoh misalnya ketika saya sedang ngomong ini, saya sadar ngomong. Nah, di bawah itu ada ambang sadar. Di sini agak lebih mendalam, artinya di sini tingkat kesadaran di mana di sana menyimpan banyak ide, gagasan, ingatan, perasaan yang berfungsi untuk mengantarkan ke tingkat kesadaran. Jadi ketika teman-teman berpikir, sebenarnya teman-teman merecall ingatan-ingatan yang ada kaitannya dengan pengalaman yang sedang terjadi itu. Nah, ini yang terakhir yang penting yang belum pernah disinggung teman-teman adalah ketidaksadaran. Banyak sekali teman-teman hanya menyinggung soal id, ego, super ego, padahal ketidaksadaran juga penting. Disinilah hal yang paling penting dalam psikoanalisa, karena disinilah tujuan konselor untuk melihat sisi ketidaksadaran konseli. Artinya konselor benar-benar harus tahu, karena potensi perilaku muncul itu sebenarnya di alam ketidaksadaran itu sendiri. Contoh misal ketika teman-teman melihat di beberapa berita itu ada kasus pencurian, pemerkosaan, pelecehan, dan kasus-kasus kriminal lainnya, itu sebagian besar didominasi pada perilaku, pada alam ketidaksadaran yang muncul dalam bentuk perilaku yang disadari, tapi munculnya secara di alam bawah sadaran yang perlu digali. Mungkin teman-teman akan bingung untuk menangkap apa yang saya maksudkan. Contoh lain misalkan, teman-teman pernah tidak ketika merasa dalam kondisi tertentu teman-teman marah, padahal sebenarnya teman-teman tidak mau marah. Nah, perilaku marah yang tanpa disadari itu sebenarnya sudah tertimbun di ketidaksadaran. Teman-teman punya memorize, punya pengalaman, punya ingatan atas perilaku tertentu, sehingga tiba-tiba karena tidak ada tempat untuk menyampaikan itu, langsung tersampaikan semuanya. Ya mirip fenomena gunung es, paling bawah itu yang paling besar, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa hal terkait ego yang belum teman-teman singgung, cara menghindari ancaman. Jadi memang menyinggung soal defense ego mechanism hanya beberapa kelompok saja, cuman ini saya tambahkan 5 hal yang 4 itu 2, 3, 4, 5. Oh benar 5. Identifikasi, represi, proyeksi, fiksasi, regresi. Nah, di sini yang sering dilakukan adalah identifikasi. Artinya teman-teman lebih suka mengidentifikasi ketika ego merasa terancam, logika kita mulai berjalan untuk membenarkan perilaku yang sebenarnya itu salah. Contoh misal ketika mahasiswa terlambat, dia sebenarnya tahu kalau itu salah, tapi dia mencari-cari alasan agar perilaku itu dimaklumi, mencoba untuk mengidentifikasinya, untuk merasionalkan perilaku yang kurang tepat tuh. Tapi yang sering terjadi adalah di represi. Kebanyakan teman-teman ketika mengalami pengalaman tidak menyenangkan itu akan ditekan. Nah, itu kaitannya dengan tadi ketidaksadaran. Nah, posisi inilah yang perlu disadari oleh konseling. Dan mayoritas di pendekatan psikoanalisa itu karena dia konselingnya adalah waktu itu Sigmund Freud menggagas tentang histeria, jadi kebanyakan tentang represi. Oke, yang lainnya teman-teman bisa menambahkan sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini yang perlu diketahui, asumsi perilaku bermasalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi asumsinya bermasalah karena dinamika antara id, ego, super ego yang tidak efektif.
Maksudnya gimana? Pada prinsipnya adalah kesenangan. Prinsipnya kesenangan. Yang penting saya senang. Ego adalah realita, sementara super ego adalah prinsipnya normatif atau idealnya seperti apa. Nah, ketika dinamika ini tidak efektif, contoh misal kira-kira kalau teman-teman makan tanpa menikmati itu atau sangat senang ketika makan, kan rasanya aneh. Tentu kita makan karena kita menikmatinya, senang dengan makanan itu. Atau mungkin contoh yang lebih ekstrim ya, mohon maaf, misalkan berhubungan suami istri, itu tidak masalah karena suami dan istrinya. Yang jadi masalah adalah bukan suami istri berhubungan badan dan mereka menikmati itu jadi masalah. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, justru perlu untuk dinikmati, justru itu penting di situ. Karena prinsipnya kesenangan harus ada fantasi, harus ada kesenangan di situ. Nah, ini dalam rangka edukasi ya, karena memang kebanyakan Sigmund Freud contohnya ekstrim seperti itu. Nah, ini proses belajar tidak benar pada masa kanak-kanak. Ini sudah teman-teman singgung di pertemuan sebelumnya, saya lewati saja. Nah, ini tujuannya. Nah, secara spesifik adalah membantu kesadaran. Jadi dorongan yang ditekan tadi di alam ketidaksadaran, kita bantu konsen untuk menyadarinya dan merekonstruksi kembali, sehingga ada kesadaran intelektual di situ, ada proses berpikir di sana. Karena pengalaman yang dipendam tadi kadang orang tidak mau untuk diungkapkan atau diangkat ke alam kesadaran. Itu tugas konselor terberat di situ menurut pendekatan psikoanalisa. Makanya cukup lama pendekatan ini. Oke, selanjutnya menghidupkan kembali masa lalu konseling dengan menembus konflik yang direpress. Sama kira-kira penjelasannya. Jadi ketika masa lalu yang terlalu suram lah, katakan seperti itu akan semakin susah untuk diangkat, akan muncul resistensi atau pertahanan ego dalam diri konseling, karena itu sangat privasi sekali sehingga dia nggak akan mau. Ini titik tekan tantangan bagi konselor psikoanalisa di situ. Makanya cukup lama pendekatan ini prosesnya. Nah, selanjutnya terkait dengan ini keterbatasan pendekatan. Nah, ini tadi teman-teman sudah menyinggung itu terlalu deterministik. Seakan-akan manusia itu tidak bisa berkembang karena sudah ditentukan sejak kecilnya. Jadi saya yang sekarang itu representatif saya ketika usia 5 tahun, 6 tahun, tidak ada proses pengembangan itu. Kalau bocah nakal ya sok ben gede ya bakalnya nakal, kira-kira seperti itulah. Terlalu banyak menekan kepada masa kanak-kanak. Nah, ini yang banyak menjadi debatable ya, kontroversial, karena masa kanak-kanak itu ya memang seperti itu. Kenapa ada hubungannya dengan masa yang sekarang? Beberapa teoretikus menyepakati, ada juga yang mendebat itu karena tidak relevan. Dan penelitian juga meminimalkan rasionalitas, artinya kadang dia hanya menggunakan data-data empiris yang itu sangat subjektif sekali dengan hasil risetnya sendiri. Selanjutnya, data penelitian empiris kurang banyak mendukung sistem konsep psikoanalisa, konsep tentang energi psikis yang menentukan tingkah laku manusia. Nah, jadi seperti itu, kurang mendukung sistem dan konsep psikoanalisa itu sendiri. Jadi ya, penelitian empiris kan harus berdasarkan data di lapangan, itu ternyata kurang, lebih banyak subjektivitas atau interpretasi Sigmund Freud sendiri. Tapi beberapa menyepakati itu karena zaman dulu sangat susah sekali merekonstruksi pengalaman dinamika psikologis, dinamika jiwa, dinamika kejiwaan dalam satu konsep keilmuan. Zaman dulu sangat susah. Kadang kita berpikir orang ketika mengalami gangguan jiwa ya wis itu takdir, atau kalau mungkin zaman dulu di Jawa mungkin barangkali malah dianggap kesurupan atau dan lain sebagainya. Cuman di sana lebih ilmiah sehingga mencoba untuk dikaji. Oke, saya kira itu terakhir kalimat penutupnya. Mengenali konseling sebenarnya mencoba mengenali diri sendiri dengan takdir yang berbeda. Artinya apa? Kita kadang kalau menjadi konselor yang baik, kita kadang perlu untuk menjadi konselor yang baik pula. Oke, kurang lebihnya itu tambahan dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10 menit.